jangan melalui calo. Karena ini akan mengundang hal-hal yang kita tidak inginkan. Ternyata si bapak itu mau kawin lagi. Itu. Segera aktivasi identitas kependudukan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Selamat datang di podcast program pembangunan bersama dengan saya, Alia Yusman. Program ini disiarkan oleh Dinas Kominfotik Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mengedukasi dan juga menginformasikan kepada masyarakat Lampung dari semua kalangan terkait program pembangunan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung program Lampung Berjaya. Dan saat ini saya sudah hadiran tamu spesial, yakni ada Bapak Samsudin Bakri Esos. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Langsung saja, halo, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik pemirsa, supaya lebih dekat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Provinsi Lampung, mungkin Bapak bisa sedikit menginformasikan Bapak terkait dengan program atau layanan kependudukan yang tersedia di Disdukcapil Provinsi Lampung. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Pertama, perlu kami informasikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung ini terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Perda nomor 8 2016. Adapun misi tugas yang diemban itu mendukung pada misi kedua Pak Gubernur, yaitu mewujudkan good government dalam pelayanan publik pada masyarakat, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Lampung. Adapun program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung itu ada 4 program. Yang pertama terkait dengan pendaftaran penduduk, kemudian pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan. Nah, 3 program ini. Cuman perlu diketahui bahwa Dinas Kependudukan Provinsi Lampung ini tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat, karena yang melakukan pelayanan itu adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 24 tahun 2013. Terkait program yang sekarang masih eksis yang tetap kita laksanakan, yaitu terkait pojok konsultasi yang pojok konsultasi Dinas Kependudukan Provinsi Lampung. Itu adalah membuka layanan kepada masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten kota. Kita memfasilitasi, misalnya terkait bagaimana cara pembuatan dokumen kependudukan, memfasilitasi kalau ada hal-hal yang terkait jarak jangkauan yang jauh, misalnya ada penduduk Waikanan yang berada di Bandar Lampung ingin membuat surat pindah segala macam, kita siap untuk melayani. Salah satu contohnya. Jadi surat pindah juga bisa di. Iya, cuman tetap yang melakukannya adalah di kabupaten kota. Karena kita memfasilitasi saja sifatnya, kita membantu untuk menyampaikan kepada kabupaten kota. Oke, baik, Pak. Dari 3 program tadi Bapak sebutkan, adakah program unggulan atau yang diunggulkan oleh Disdukcapil, Pak? Terkait program unggulan itu ya yang saya sampaikan tadi, karena kita salah satu tugas sesuai Undang-Undang nomor 24 2013 itu adalah melakukan memfasilitasi untuk konsultasi masyarakat di Provinsi Lampung. Nah, selain itu juga kita juga membantu untuk aktivasi identitas kependudukan digital. Nah, di sini kita sudah melakukan ke berbagai stakeholder, termasuk TNI Polri, perbankan, ke sekolah-sekolah, termasuk OPD di Provinsi Lampung. Oh baik, berarti Disdukcapil Provinsi Lampung ini sudah bertransformasi ke pelayanan digital juga berarti? Iya, ya, siap. Kita sudah diberikan akses untuk melakukan aktivasi pelayanan IKD namanya, Identitas Kependudukan Digital, keseluruhnya termasuk pada masyarakat, termasuk pada Pekan Raya Lampung ini kita membuka layanan untuk aktivasi identitas kependudukan digital. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat Lampung yang mungkin berkunjung ke Pekan Raya Lampung juga bisa melakukan aktivasi tersebut ya Pak ya? Iya, sudah mulai dari pembukaan kemarin kita sudah hampir 300-an orang yang sudah aktivasi ke stand kita. Ke stand dari Disdukcapil. Selain itu juga stand kabupaten kota juga melakukan pelayanan juga. Selain aktivasi IKD juga melakukan
pelayan terkait perekaman KTP, pembuatan akte kelahiran dan lain-lain untuk stan-stan kabupaten kota karena mereka yang langsung melakukan pelayanan terhadap dokumen kependudukan. Oh iya, jadi di sini juga memang untuk stan-stan di sekitar kabupaten kota juga membuka layanan aktivasi juga ya? Iya, siap. Oke, baik. Oke, baik pemirsa, kemudian juga terkait dengan ini Bapak. Adakah tantangan tersendiri dari Disdukcapil dalam menghadapi era digital saat ini? Bapak? Untuk sementara ini mungkin terkait jaringan ya. Jaringan karena kita jaringan itu melalui pusat. Terkadang ada pemeliharaan jaringan sehingga pelayanan di kabupaten kota itu agak terhambat sedikit. Cuman itu hanya sebentar gitu. Sebentar kalau ada pemeliharaan jaringan untuk pelayanan kepada masyarakat agak terhambat lah ya. Cuman segera selaku provinsi kita selalu mengingatkan kepada pemerintah pusat di Dukcapil. Misalnya ada keluhan-keluhan dari kabupaten kota, kami jaringannya agak terganggu. Kita tetap disitulah peran kita selaku provinsi untuk menjembatani kepada pemerintah pusat ke Dirjen Dukcapil karena servernya itu ada di pusat. Oh, untuk segera ditangani. Gitu, iya, segera ditangani. Ya di situ. Tapi sebelumnya berarti sempat ada kejadian hal serupa gitu Pak terkait dengan gangguan jaringan. Ya terkadang biasanya kalau adanya pemeliharaan gitu, pemeliharaan jaringan, maka ya untuk pelayanan itu agak terganggu di Disdukcapil Kabupaten Kota. Oke, baik. Nah, kemudian terkait dengan pelayanan kabupaten kota gitu Pak, adakah informasi agar masyarakat Lampung ini bisa mengakses pelayanan secara digital gitu? Oh, terkait pelayanan di kabupaten kota sudah dibuka secara online. Rata-rata kabupaten kota membuka pelayanan online. Salah satunya seperti di Kota Bandar Lampung itu ada namanya pelayanan online Permen Manis. Permen Manis. Nah, di situ setiap masyarakat Kota Bandar Lampung bisa mengakses di website tersebut untuk meminta pelayanan apa saja di situ, termasuk surat pindah, pembuatan akte kelahiran dan lain-lain. Dan selain itu juga di dalam identitas, apabila kita sudah aktivasi identitas kependudukan digital, di situ ada namanya pelayanan juga. Nah, melalui identitas kependudukan digital itu kita bisa untuk misalnya melakukan pembuatan akte kelahiran, surat pindah dan lain-lain. Jadi ya kami menghimbau agar untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan, segeralah aktivasi identitas kependudukan digital itu IKD. Betul, supaya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diakses, mendaftar sesuatu juga jadi lebih mudah gitu. Betul. Selain itu juga ini perubahan transformasi kepada digital kan, go digital. Jadi setiap penduduk itu hanya mempunyai satu dokumen kependudukan, satu KTP, satu data gitu. Tidak bisa. Nah, melalui aktivasi identitas kependudukan kita berarti hanya ada di HP dia, gitu. Dan dia itu ada PIN-nya untuk membuka dokumen kependudukan itu. Di situ ada KTP, di situ ada kartu keluarga, di situ ada dokumen sejumlah keluarga yang ada dengan PIN. PIN itu yang tahu adalah yang bersangkutan. Jadi tidak bisa diakses oleh orang lain. Jadi aman ya Pak aman. Ya? Secure ya Pak ya? Aman. Ya. Oke, baik. Jadi untuk pemirsa jangan lupa untuk segera lakukan aktivasi ya Pak. Aktivasi identitas kependudukan. Karena ini akhirnya sangat penting sekali bagi yang bersangkutan. Ya. Supaya juga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diurus, mungkin di Disdukcapil juga nggak perlu ngantri ya. Iya, Pak. cukup di HP itu saja, di gawai itu saja ada namanya pelayanan. Tinggal buka itu, mau apa saja ada di situ. Bisa diakses. Bisa diakses. Nah, sejauh ini terkait dengan IKD tersebut Pak, untuk masyarakat Lampung apakah semuanya sudah aktivasi atau masih banyak yang belum? Kita ini masih sifatnya sosialisasi. Jadi target memang ada dari pemerintah pusat itu paling tidak 25% dari jumlah yang wajib KTP gitu. Nah, di sini mudah-mudahan lambat laun program kita juga selalu aktif, selalu intens ke sekolah-sekolahan, ke stakeholder, ke perbankan, TNI Polri, termasuk kemarin itu ke KPU, ke BPJS dan lain, termasuk ke Bank Indonesia kemarin kita sudah. Mudah-mudahan target kita tercapai, insya Allah. Mudah-mudahan Iya, sesuai dengan target ya. Iya, mudah-mudahan.
Baik, ya, kemudian untuk terkait dengan akses tadi kan kalau misalnya kita sudah aktivasi IKD gitu kan, Iya. kalau misalnya mau ngapain dimanapun kita berada. Nah setelah itu kalau kita sudah mengakses aplikasi tersebut, nanti apakah pelayanan akan cepat atau masih menunggu waktu beberapa hari? Itu kembali lagi yang saya sebutkan tadi. Terkadang kita agak ini di jaringan, kembali lagi ke jaringan dan kembali lagi ke kota yang bersangkutan. Baik. Jadi kalau HP-nya nggak ada kota ya kembali lagi. Jadi jangan lupa juga untuk isi kuota berarti Iya. ya Pak ya. Kalau nggak ada kuota ya kita nggak bisa akses apa-apa. Tidak bisa berarti ya. akses apa-apa. Baik. Itu. Jadi pemirsa bahwa ternyata di Disdukcapil Provinsi Lampung ini sudah bertransformasi ke digital. Iya. Dan juga untuk pelayanan lebih detail atau mungkin bagi masyarakat yang berada di kabupaten kota ini bisa menghubungi dinas Disdukcapil yang berada di kotanya masing-masing. Iya, ke provinsi siap kita melayani juga. Oh iya baik Pak. Setiap saat kita akan membuka layanan terkait identitas pendudukan digital. Nah terkait dengan cara mengakses pelayanan Pak, Iya. tadi saya menarik perhatian juga Pak penjelasan dari Bapak terkait dengan permen manis. Permen manis itu apa ya Pak? Permen manis itu merupakan program dari Dinas Dukcapil Kota Bandar Lampung terkait pelayanan online. Permen manis itu adalah singkatan pelayanan online masyarakat duduk manis. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil Kota Bandar Lampung dengan duduk manis saja melalui gawainya dia bisa melakukan permintaan pelayanan gitu. Nanti ada pemberitahuan juga ke HP-nya bahwa dokumennya sudah jadi dan tinggal diambil atau bisa langsung di PDF-kan seperti kartu keluarga di PDF-kan langsung ke HP-nya bisa langsung di print. Jadi cukup lewat handphone duduk manis aja dokumen udah jadi gitu. Siap. Oke, baik pemirsa itu singkatan dari permen manis. Jadi semua kemudahan itu sudah diberikan oleh pemerintah termasuk Disdukcapil untuk bisa melayani masyarakatnya dengan mudah. Iya. Dan di Pekan Raya Lampung ini berarti minat dari masyarakat Lampung juga banyak ya Pak yang mengunjungi stand untuk melakukan aktivasi. Banyak. Alhamdulillah. Oke baik Bapak, mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk masyarakat Lampung supaya bisa turut serta anima masyarakat supaya bisa melakukan aktivasi juga mendukung program pembangunan dilakukan oleh Disdukcapil. Oke. Yang pertama untuk masyarakat Bandar Lampung khususnya dan Provinsi Lampung secara umum agar segera melakukan aktivasi identitas pendudukan digital. Kami siap untuk memfasilitasinya baik di Disdukcapil Provinsi Lampung atau di kabupaten kota masing-masing. Kedua, dalam pengurusan dokumen pendudukan kami berharap agar satu, jangan melalui calo. Karena ini akan mengundang hal-hal yang kita tidak inginkan, termasuk pungli dan lain-lain. Nah, yang ketiga, untuk melaporkan data kependudukan, jangan berbohong. Karena kenapa saya bilang jangan berbohong? Karena di server kita itu jelas ada, misalnya kita ambil contoh ini ya, orang bapak-bapak nih, dia ngaku belum kawin. Iya. Ternyata begitu kita buka datanya yang bersangkutan sudah kawin. Ternyata si bapak itu mau kawin lagi. Itu tetap ketahuan. Istrinya siapa, anaknya siapa gitu. Dikira Disdukcapil tidak tahu. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian terkait manipulasi data, hati-hati. Karena banyak masyarakat tidak tahu bahwa manipulasi data itu ada hukumannya. Di pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 2013 itu terkena hukuman paling lama 6 tahun dan denda 75 juta. Ini orang tidak tahu manipulasi data. Terkadang kita selalu memudahkan pelayanan pada masyarakat. Misalnya misalnya ada dokumen-dokumen yang kurang, kita melalui SPTJM. Nah, di sini memang ada celah masyarakat untuk berbohong. Di sini hati-hati karena Disdukcapil hanya sifatnya mencatat laporan-laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu berbohong, berarti dikembalikan lagi kepada masyarakat. Berarti masyarakat yang kena hukuman, gitu kan. Nah, itu sangat berarti jangan berbohong terhadap Disdukcapil, terhadap dokumen atau larapan data yang akan dibuat. Gitu. Betul sekali. Apalagi untuk kepentingan pribadi, data memang sudah dicatat ya Pak. Iya, sudah semuanya itu dari sejarah kita lahir, kawin, cerai, dan lain-lain ada riwayatnya itu. Ada. Jadi kita tidak bisa berbohong di Dinas Dukcapil. Pasti ketahuan. Karena hanya satu NIK, nomor induk kependudukan itu.
satu nik untuk seumur hidup. Betul. Juga tadi kalau kita juga aktivasi IKD juga dalam satu aplikasi itu memang sudah dalam satu dokumen juga secure ya Pak ya, Iya. aman. Iya, ya dulu ada muncul dokumen-dokumen yang lain kayak BPJS dan lain-lain. Nah di situ sekarang lagi ada pembaharuan, mungkin ada pembaharuan di pusat karena mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Identitas kependudukan itu dulu awalnya itu muncul dokumen BPJS kita, vaksin kita, termasuk bantuan sosial. Itu kalau kita mendapatkan bantuan sosial, misalnya kita seorang PNS, kalau kita mendapatkan bantuan sosial itu akan muncul. Maka ada beberapa waktu itu kita IKD di Bapeda, dia komplain kok saya dapat bantuan sosial nih Pak, katanya berarti ini dimanipulasi data gitu. Jadi akan tetapi karena ada permasalahan-permasalahan yang itu, maka ini masih dalam tahap perbaikan-perbaikan. Dihilangkanlah untuk sementara data-data yang dan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil. Tadi kan dari 3 program dari Dukcapil juga ternyata ada pojok konsultasi ini jadi program unggulannya. Iya, gitu. siap. Dan sejauh ini masyarakat Lampung apakah banyak yang berkunjung ke pojok konsultasi? Banyak. Jadi berkonsultasi terkait misalnya adanya pelayanan yang terlalu jauh ya. Kita ambil contoh dia penduduk Waikanan. Atau dia yang ambil jauh Besuji gitu ya. Dia ingin mengurus surat pindah atau mengurus dokumen-dokumen yang lain. Dia kan harus kalau itu harus pergi ke Mesuji berapa jam gitu, atau ke Waikanan berapa jam. Oleh sebab itu dia cukup datang ke Disdukcapil Provinsi terkait dokumen kependudukan yang akan dibuatnya, nanti kita dapat fasilitasi. Oke, baik. Jadi memang bagi masyarakat Lampung mungkin yang saat ini masih berpikiran bahwa mengurus berkas ataupun dokumen di Dukcapil ini rumit dan sebagainya, atau memang sudah mudah sekarang. Dukcapil sudah bertransformasi secara digital, kemudian juga dalam mewujudkan good government misi dari Bapak Gubernur juga sudah diaplikasikan melalui program pembangunan yang dilakukan oleh Dukcapil. Mungkin Bapak boleh kan mampu memberikan 3 kata untuk masyarakat Lampung supaya bisa turut mendukung program pembangunan dari Dukcapil Provinsi Lampung. 3 kata saja. 3 kata ini. Ya mudah-mudahan dengan program Go Digital namanya kan Go Digital itu masyarakat dapat bertransformasi untuk segera melakukan aktivasi identitas kependudukan. Jangan berkata segera aktivasi identitas kependudukan digital. Baik. Boleh tepuk tangan untuk kita. Iya. Baik, itu dia pemirsa bincang-bincang hangat antara Alia dan juga Bapak Samsudi terkait dengan program pembangunan di Dukcapil Provinsi Lampung. Sekali lagi saya tekankan jangan lupa masyarakat Lampung untuk segera aktivasi identitas kependudukan digital. Ya, baik, itu dia, jangan lupa langsung juga hadir ke Pekan Raya Lampung dan kunjungi stand di Dukcapil Provinsi Lampung. Siap. Itu saja, terima kasih. Masyarakat Lampung, nanti kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Saya Alia Yusman, pamit undur diri, dan terima kasih Bapak Samsudi. Sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.